Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses menentukan tujuan, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, serta memutuskan sumber daya yang akan digunakan. Perencanaan membantu memastikan aktivitas atau organisasi berjalan secara terarah, efektif, dan efisien. Apa proses perencanaan? Proses perencanaan dimulai dengan menentukan tujuan yang smart, menganalisis situasi SWOT, dan mengidentifikasi kebutuhan. Setelah itu, disusun strategi dan rencana operasional yang mencakup langkah-langkah, jadwal, dan alokasi sumber daya. Keputusan diambil, rencana disosialisasikan, lalu diimplementasikan. Selama pelaksanaan, dilakukan monitoring untuk memastikan kelancaran, diakhiri dengan evaluasi guna menilai hasil dan perbaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih tahapan-tahapan sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Berkembangnya sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota Indonesia. Yang pertama yaitu adalah masa VOC dan penjajahan Belanda. Pada masa ini, pembangunannya dirancang untuk kepentingan kolonial Belanda. Bentuk dari bangunannya pun berbentuk desain ala-ala negara Eropa. Nah, contohnya seperti kota Batavia. Yang kedua yaitu adalah masa Perang Dunia Kedua sampai pada tahun 1950. Pada masa ini, muncul gagasan-gagasan tentang pembangunan kota baru, baik kota satelit seperti wilayah Candi di Semarang maupun Kebayoran Baru di Jakarta. Pada masa yang ketiga, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1960. Nah, pada masa ini adanya perkembangan kota-kota di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada masa ini pembangunannya sudah semakin kompleks dan adanya peningkatan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota. Pada masa yang keempat yaitu pada tahun 1970 sampai dengan tahun 2000. Nah, di sini mulai ada kemajuan nih, terutama pada masa Orde Baru. Tepatnya yaitu pada tahun 1970-an. Adanya rencana tata ruang wilayah atau yang biasa kita kenal dengan RT/RW, yang dimana mulai dirancang. Banyak proyek besar seperti Tol Jagorawi, kawasan industri Pulau Gadung, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tahun 1980-an, adanya urbanisasi yang semakin pesat. Kota-kota besar seperti Jakarta menjadi sangat ramai dan muncul pula masalah-masalah di daerah itu. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1990-an. Pada masa ini, adanya regulasi tata ruang makin jelas dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Selanjutnya yaitu masa yang kelima, pada masa tahun 2000-an. Pada tahun 2000, pada masa ini, otonomi membuat pemerintah daerah mempunyai kuasa lebih dalam mengelolanya. Dan pada masa ini juga terdapat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang membuat regulasi tata ruang menjadi lebih terarah. Selanjutnya pada tahun 2010 ke atas, adanya konsep sustainable city seperti green city dan smart city, yang dimana kota-kota besar berlomba untuk menjadi modern, ramah lingkungan,
tetapi tetap manusiawi. Nah, yang terakhir adanya proyek IKN, yang dimana adanya pembangunan ibu kota baru di Indonesia yang katanya bakal lebih maju dan ramah lingkungan. Aspek keprofesian dan peluang kerja. Sebagai seorang perencana, khususnya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, ada beberapa aspek keprofesian dan peluang kerja yang relevan di masa depan. Yang pertama, kompetensi multidisiplin. Perencana memerlukan pemahaman lintas disiplin. Ini karena perencana melibatkan berbagai sektor yang saling berkaitan. Yang kedua, ada analisis dan pemecah masalah. Seorang perencana harus mampu menganalisis data, memahami tren perkembangan wilayah, serta menawarkan isu atau solusi. Yang ketiga, pemahaman regulasi dan kebijakan. Perencana perlu memahami undang-undang serta kebijakan pemerintah yang mengatur tata ruang dan pembangunan wilayah. Yang keempat, ada komunikasi dan kolaborasi. Dalam proyek perencanaan, perencana bekerja sama dengan arsitek, insinyur, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif sangat penting. Selanjutnya, peluang kerja di masa depan. Perencana dapat bekerja di lembaga pemerintahan, perusahaan konsultan, pengembangan properti atau developer, dan organisasi internasional. Apa sih perbedaan ruang lingkup, wilayah, dan kota? Ruang lingkup wilayah merupakan hal yang merujuk pada area yang lebih luas, mencangkup wilayah perdesaan, perkotaan, dan kawasan peralihan. Perencanaan wilayah juga lebih fokus pada isu-isu seperti tata ruang, penggunaan lahan, dan pengembangan infrastruktur. Sedangkan ruang lingkup kota merupakan hal yang merujuk pada area perkotaan yang padat akan penduduk. Perencanaan kota ini juga lebih fokus pada isu-isu seperti transportasi, perumahan, pengolahan sampah, dan kualitas hidup perkotaan. Secara singkat, perbedaan utama antara keduanya adalah skala dan fokus, yang dimana perencanaan wilayah memiliki skala yang lebih besar dan fokus pada pengembangan wilayah secara keseluruhan. Sedangkan untuk perencanaan kota memiliki skala yang lebih kecil dan lebih fokus pada pengembangan kota. Jelaskan perbedaan substansi kajian dan ruang. Perencanaan wilayah dengan perencanaan kota, serta produk perencanaan masing-masing baik, wilayah ataupun kota. Perencanaan wilayah dan perencanaan kota memiliki fokus, cakupan, dan tujuan yang berbeda meskipun keduanya saling terkait dalam tata kelola ruang. Berikut penjelasan perbedaannya. Yang pertama, substansi kajian perencanaan wilayah. Fokus pada pengelolaan ruang dalam skala luas seperti provinsi, kabupaten, atau kawasan strategis. Mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi, sosial, ekologi, transportasi, dan energi. Dalam konteks lintas daerah, mempertimbangkan aspek hubungan antar wilayah seperti ketimpangan pembangunan, konektivitas, dan daya dukung lingkungan perencanaan kota. Fokus pada pengelolaan ruang dalam skala perkotaan, menitik beratkan pada tata guna lahan, pengelolaan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup bermasyarakat kota. Menangani isu spesifik kota seperti transportasi perkotaan, permukiman, ruang terbuka hijau, dan kawasan komersial. Yang kedua,
Ruang lingkup perencanaan wilayah. Ruang lingkupnya lebih luas, mencakup berbagai kota dan desa dalam satu wilayah administratif atau geografis. Perencanaan wilayah bersifat makro dan strategis dengan tujuan pemerataan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi bencana skala besar. Perencanaan kota. Ruang lingkupnya lebih spesifik, terbatas pada wilayah perkotaan. Perencanaan bersifat makro dan teknis, berfokus pada tata kelola detail seperti zonasi, pembangunan infrastruktur, perkotaan, dan penyediaan fasilitas publik. Dan yang ketiga, produk perencanaan wilayah, RT/RW, rencana tata ruang wilayah, mengatur alokasi ruang dalam skala wilayah, nasional, provinsi, atau kabupaten. Rencana pengembangan wilayah, strategi untuk pengembangan wilayah tertentu, misalnya kawasan industri atau kawasan ekonomi, kajian lingkungan hidup, strategi KLHS, analisis dampak lingkungan pada wilayah yang direncanakan produk perencanaan, RDTR, rencana detail tata ruang, dokumen teknis untuk mengatur zonasi lahan di tingkat kota, rencana pengembangan kawasan perkotaan, perencanaan untuk wilayah perkotaan spesifik, misalnya Central Business District (CBD) atau kawasan pemukiman, urban design plan, desain tata kota yang mencakup estetika, kenyamanan, dan fungsi ruang perkotaan. Contoh isu dan permasalahan yang bisa diangkat dijadi kajian pembahasan dalam kepewekaan. Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, isu dan permasalahan yang dapat diangkat menjadi kajian pembahasan mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur yang mempengaruhi pengelolaan ruang wilayah dan kota. Berikut adalah contohnya. Ketimpangan antar wilayah. Isu ketimpangan pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan atau antar daerah. Permasalahan kawasan pedesaan tertinggal dalam akses infrastruktur, ekonomi, dan layanan publik dibandingkan wilayah perkotaan. Dari isu yang telah didapatkan, dapat kita kaji melalui aspek spasial, penggunaan dan alokasi lahan, aspek sosial, dampak terhadap masyarakat seperti kesejahteraan dan pemerataan, aspek ekonomi, efisiensi sumber daya dan keberlanjutan pembangunan, aspek lingkungan, pelestarian lingkungan, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Kajian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan wilayah dan kota sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masa depan. Kesimpulan dari kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota adalah pentingnya perencanaan untuk menciptakan kota dan wilayah yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. Kuliah ini memperkenalkan prinsip-prinsip dasar, teori, serta tantangan dalam perencanaan wilayah dan kota seperti urbanisasi, infrastruktur, dan perubahan iklim. Adapun pedalaman yang perlu dipelajari lebih lanjut dari perencanaan wilayah dan kota yaitu yang pertama, metodologi perencanaan seperti penggunaan SIG dan analisis spasial. Yang kedua, perencanaan berkelanjutan dengan fokus pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga, perencanaan transportasi dan infrastruktur yang mendukung mobilitas. Keempat, perencanaan kota hijau dan resiliensi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan.